Laras terbangun dari mimpi di mana ia menangis sambil memeluk Arya, menuduhnya menindas dan memperlakukannya dengan buruk. Dalam mimpinya, Arya mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkannya dan tidak akan menceraikannya. Saat terbangun, Laras tersenyum samar, merasa aneh memimpikannya hal seperti itu. Ketika ia sepenuhnya sadar, ia mendengar suara Arya, "Kamu sudah bangun." Refleks Laras menendang Arya dengan keras, membuat pria itu jatuh dari tempat tidur. Dengan bunyi gedebuk, Arya terbangun sepenuhnya. "Laras." Ini sudah kedua kalinya Laras menendangnya dari tempat tidur. Laras duduk di tepi ranjang, masih terkejut. "Kenapa kamu tidur di kamarku?" Arya berdiri, menggosok punggungnya yang sakit, dan menatap Laras dengan ekspresi kesal. "Kamu mabuk berat tadi malam. Kamu muntah di mana-mana, dan aku yang membersihkan semua itu. Aku bahkan membantumu mandi." Wajah Laras seketika memerah. Tidak mungkin kan? Apakah dia benar-benar memeluk Arya sambil menangis dan muntah tadi malam? Sedikit demi sedikit ingatannya mulai kembali, dan ia terpaksa menyadari bahwa semua itu benar terjadi. Namun rasa malu dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Meskipun tahu dirinya mabuk, Arya malah memanfaatkannya untuk mencium dan mencoba menggoda dirinya. Betapa tidak tahu malunya, Arya yang tidak menyadari Laras sedang mengutuk dirinya dalam hati, melanjutkan dengan nada sedikit kesal. "Aku tidur di sini karena khawatir kamu merasa tidak nyaman di malam hari tanpa ada yang menjaga. Tapi balasanmu malah menendangku." Laras mendengus. "Siapa suruh kamu tidur di kamarku tanpa izin? Kamu memang pantas ditendang." Arya menatapnya tak percaya. "Apa yang kamu katakan? Apa kamu tuli?" balas Laras. Arya terlihat semakin kesal. "Laras, untuk apa berteriak? Aku belum selesai mengungkit kejadian tadi malam. Kamu tahu aku sedang mabuk, jadi apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan padaku kalau saja aku tidak muntah?" Arya terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan langsung Laras. Namun ia segera menjawab dengan percaya diri. "Kita ini pasangan suami istri yang sah, wajar saja kalau aku menginginkanmu." Laras merasa jengkel. "Arya, pernikahan kita sudah lama bermasalah. Kita bahkan tidur di kamar terpisah. Apa kamu tidak sadar bahwa apa yang kamu lakukan tadi malam sangat tidak sopan?" Arya menarik napas dalam-dalam. Ia merasa diskusi dengan Laras ini lebih sulit daripada menangani masalah bisnis. "Laras, kamu masih menyukaiku bukan?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut. Laras gemetar sesaat. Bagaimana Arya bisa dengan mudah mengira bahwa ia masih mencintainya? Arya mendekat dan duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangannya. Tangannya dingin, mungkin karena berada di luar selimut atau karena alasan lain. "Kalau kamu masih menyukaiku, kenapa kamu terus menjauh? Berhentilah menolak, mari kita coba membangun kembali semuanya." Laras menatapnya dingin. Dulu mungkin ia pernah berharap untuk membangun masa depan bersama Arya, tapi semua itu sudah berlalu. "Arya, aku tidak menyukaimu lagi," ucap Laras sambil menarik tangannya menjauh dan memasukkannya kembali ke dalam selimut. Arya ingat betapa bahagianya perasaannya saat Laras mengaku menyukainya tadi malam. Tapi kini hanya dalam satu malam dia mendengar kata-kata yang berlawanan. Apakah dia berbohong untuk membuatnya marah? Menahan rasa sakit di dalam hatinya, Arya mencoba tersenyum. "Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku memang menyakitimu, dan aku ingin menebusnya. Percayalah, aku akan memperbaiki semuanya." Laras tertawa sinis. "Kamu sudah mengatur semuanya bukan? Kamu memberi aku studio untuk menutupi kesalahanmu. Ketika Nadia menjebakku, kamu hampir membuatku kehilangan peran. Kamu lalu berinvestasi dalam proyek The Roman Reverie untuk menyelamatkanku." Arya tidak tahu harus berkata apa. Memberi Laras studio bukan hanya kompensasi, tapi juga cara melindunginya secara lebih substansial. Namun saat ia mendengarkan Laras mengucapkan semua itu, ia merasa seakan-akan ada pisau yang menusuk hatinya. Arya tiba-tiba merasa gugup. "Laras, kamu masih menyukaiku kan? Kamu mengatakan hal itu tadi malam saat mabuk. Kamu bilang kamu menyukaiku." Laras menatapnya dengan tenang. "Dulu aku menyukaimu, tapi setelah semua pengkhianatan dan penghinaan yang aku alami, perasaanku berangsur-angsur hilang. Jadi jangan buang waktumu bertanya kenapa aku tidak menyukaimu lagi. Es yang membeku setebal 3 kaki memerlukan waktu lama untuk mencapainya. Kamu seharusnya tahu prinsip ini." Ucapan Laras membuat Arya terdiam, seolah ada sesuatu yang menghujam jantungnya. Ia merasa nyeri yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Selama ini ia berpikir bahwa Laras masih mencintainya, tetapi kini ia menyadari betapa jauh perasaannya telah berubah. Dengan nada yang terdengar getir Arya bergumam, "Laras, perasaanku padamu bukanlah sekadar ilusi belaka." Laras mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Tatapan Arya tajam dan tegas. "Laras, aku benar-benar mencintaimu. Itu bukan sekadar ilusi." Tatapan Laras berubah, dari kosong menjadi bertekad, kemudian bergembira. Tapi kegembiraan itu bukan karena kata-kata Arya yang menyentuh hatinya, melainkan karena kesadaran bahwa dia tidak lagi mempercayai Arya, tak peduli seberapa tulus kedengarannya. Dia merasa ini adalah kemajuan besar baginya. 3 tahun ia menghabiskan waktu mencintai Arya. Di masa lalu, setiap kata yang diucapkan Arya akan ia percaya sepenuhnya tanpa keraguan. Namun sekarang, ketidakpercayaannya telah berubah secara mendasar. Dia akhirnya bisa berhenti terpengaruh oleh ucapan Arya dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Laras tersenyum tipis, dan dengan tatapan lembut dia berkata pelan, "Arya, apapun yang kamu katakan sekarang, tidak lagi penting bagiku." "Tidak penting? Apa maksudnya tidak penting?" Arya tertegun. Dia merasa seolah-olah baru saja kehilangan pijakan. Untuk pertama kalinya dia merasa bingung dan tak berdaya. Tak disangka, dia pun berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa-gesa, seolah-olah sedang melarikan diri. Di kantor keluarga Wiratama, suasana suram menyelimuti sepanjang hari. Semua orang merasa tegang, termasuk Adi yang dengan hati-hati bertanya, "Pak Wiratama, apakah Anda ingin langsung pulang hari ini?" Arya mengerutkan kening. Dia tidak ingin pulang dan menghadapi tatapan dingin Laras. Rasanya menyakitkan, dan dia tidak menyukai perasaan asing ini. Akhirnya dia menghubungi Benyamin, teman dekatnya. "Ayo keluar untuk minum," katanya. "Lagi?" jawab Benyamin kaget di telepon. Sebagai teman lama Arya, dia merasa aneh melihat Arya mengajaknya minum terlalu sering akhir-akhir ini. "Oke, bagaimana kalau kita ke Ember Night?" Arya setuju. Mereka tiba di Ember Night, tempat hiburan malam yang diterangi lampu temaram. Arya duduk dan minum tanpa henti, menenggak alkohol seolah berusaha menghapus semua yang mengganggu pikirannya. Setelah 2 jam berlalu, Benyamin meraih gelasnya dan menegurnya. "Sudah cukup Arya, apa kamu mau mabuk sampai tak sadarkan diri?" Arya tersenyum mencela diri sendiri, "Benyamin, kita sudah berteman sejak lama. Menurutmu, pernahkah aku takut pada apapun?" "Tidak pernah ada dalam kamus Arya sebelumnya." Benyamin mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu takut? Arya, apa yang kamu takutkan?" Arya terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku takut kehilangan Laras." Benyamin tertegun, tidak menyangka mendengar hal itu dari mulut Arya. Ia tahu Arya selalu tampak tegar dan tak tergoyahkan, bahkan saat menghadapi krisis besar dalam keluarganya. Arya, yang berhasil menyelamatkan grup keluarga Wiratama dari ambang kehancuran dan mengatasi para pemegang saham yang licik, kini mengaku takut kehilangan istrinya. "Kamu bercanda Arya," Benyamin tertawa getir. "Dengan semua hal yang kamu lakukan pada Laras, bukankah ini sesuatu yang sudah seharusnya terjadi?" Arya menatap Benyamin dengan mata kosong, seolah-olah mencari jawaban. "Katakan padaku Benyamin, bagaimana mungkin aku bisa mengatasi begitu banyak lawan bisnis, tetapi gagal menghadapi perasaanku pada Laras?" Benyamin hanya bisa menghela napas. Situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh Arya sendiri. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Melihat Arya yang semakin mabuk, Benyamin merasa kasihan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengantar Arya pulang. Begitu sampai di villa, Benyamin membantu Arya masuk. Laras sudah menunggu di pintu masuk, wajahnya terlihat dingin namun tenang. Bersama-sama mereka memapa Arya ke sofa di ruang tamu. "Terima kasih sudah membawanya pulang," kata Laras sopan kepada Benyamin. "Sama-sama adik ipar, aku akan pulang sekarang," jawab Benyamin sebelum berpamitan. Laras mengantar Benyamin sampai ke pintu. Kemudian dia mengambil selimut dari atas dan menutupinya pada Arya yang sudah tertidur pulas. Arya terlalu berat untuk dipindahkan, jadi dia membiarkannya tidur di ruang tamu. Jika Arya terbangun di tengah malam, dia akan kembali ke kamarnya sendiri. Saat Laras berbalik untuk naik ke atas, tiba-tiba Arya meraih tangannya. Dia terhenti dan memandang Arya yang membuka matanya dengan setengah sadar. Tatapannya sayu seperti sedang berusaha memastikan bahwa Laras benar-benar ada di depannya. Setelah memastikan hal itu, Arya berbisik pelan, suaranya penuh kebingungan dan kesedihan,
Laras, bisakah kamu terus menyukaiku? Laras terdiam sejenak, melihat Arya yang tampak begitu rapuh di hadapannya. Permintaan itu, Laras dulu diam-diam membuatnya selama 3 tahun. Ia selalu berharap bisa disukai oleh Arya. Namun sampai saat ini, Arya belum menunjukkan rasa sukanya padanya. Bahkan sekarang, yang dia tanyakan adalah apakah Laras bisa terus menyukainya bukan sebaliknya. Arya ingin kembali ke masa lalu, masa di mana Laras mencintainya sepenuh hati tanpa syarat. Namun sayang, Laras yang dulu seperti itu sudah tidak ada lagi. Ia sudah berubah. Laras dengan paksa menarik tangannya dari genggaman Arya tanpa memberikan jawaban, dan berjalan ke atas menuju kamarnya sendiri. Arya mengulurkan tangan, memanggil pelan, "Jangan pergi Laras, jangan pergi." Namun Laras terus berjalan. Apakah ia tidak mendengar panggilannya, atau mungkin ia memang tidak ingin kembali? Sejak malam ketika Arya mabuk itu, hubungan mereka berubah aneh. Mereka tinggal di bawah atap yang sama, tetapi seperti dua orang asing, menghindari satu sama lain dengan sengaja. Arya kembali ke rutinitasnya, pergi pagi-pagi dan pulang larut malam setelah menghadiri berbagai acara. Sementara itu, Laras sibuk mengunjungi panti jompo untuk menemani Mary atau berlatih naskah di rumah. Di akhir bulan, kru film The Roman Reverie mengumumkan bahwa syuting akan dimulai dalam 3 hari. Laras mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan rumah. Ia berharap bisa pergi dengan damai, tetapi tak disangka sore sebelum keberangkatan, ia menerima telepon dari Sarah, ibu mertuanya. "Bu, apakah kamu akan datang untuk makan malam?" tanya Laras dengan perasaan was-was. Sarah berbicara pelan, "Maaf Laras. Setelah makan malam terakhir di rumahmu, aku secara spontan menyebutkan bahwa masakanmu sangat enak. Sekarang Oma Taniamu ingin mencobanya, dan ayah Arya juga mendadak punya waktu luang hari ini." Wanita tua itu sangat senang, dan aku tak tega merusak suasana hatinya. Laras tak bisa menolak. "Baiklah, kapan kalian datang?" tanya Laras mengerti bahwa tidak ada gunanya menolak. Sarah menjawab, "Kami akan berusaha sampai sekitar jam 5. Setelah percakapan itu berakhir, Laras langsung mengecek waktu. Ia harus berbelanja dan memasak, serta merapikan kamar tidur Arya, memindahkan barang-barangnya ke kamar utama agar terlihat lebih rapi. Merasa tak mampu melakukannya sendirian, Laras akhirnya menelepon Arya. Arya sedang dalam rapat ketika teleponnya berdering. Ia mengerutkan kening, mengira itu panggilan terkait pekerjaan, tetapi melihat nama Laras, ia langsung terkejut. Semua orang di ruang rapat terkejut saat melihat CEO mereka, yang terkenal tegas dan jarang menjawab telepon selama rapat, segera mengangkat panggilan itu. "Ada apa Laras? Apa terjadi sesuatu?" tanya Arya cemas. Laras tidak tahu Arya sedang rapat, ia hanya berkata, "Orang tua dan Oma Taniamu akan datang ke rumah untuk makan malam. Aku butuh bantuanmu, cepat pulang dan pindahkan barang-barangmu ke kamar tidur utama." Arya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Oh baiklah, aku akan segera kembali." Setelah menutup telepon, Arya bergegas keluar dari ruang rapat, hanya meninggalkan 2 kata kepada para eksekutif yang bingung, "Akhiri pertemuan ini." Ketika Arya sampai di villa, Laras sudah merapikan beberapa barang. "Aku sudah memindahkan barang-barang kecilmu seperti ikat pinggang. Kamu tinggal menggantungkan pakaian dan menyimpan barang-barang lainnya. Jangan lupa membuka jendela kamar," kata Laras. Arya mengangguk. "Baik, aku akan menanganinya. Aku akan menemanimu berbelanja nanti." Laras menatapnya terkejut. "Siapa yang akan merapikan kamar kalau kamu ikut?" tanyanya. Arya ragu-ragu, dan sebelum ia sempat menjawab, Laras sudah keluar untuk membeli bahan makanan. Setelah selesai merapikan kamar, Arya berlari ke dapur dengan senyum penuh harap. "Aku sudah menyelesaikan semuanya," katanya seolah meminta pujian. Laras mengangguk singkat. "Baik, tolong potong sayuran seperti yang sudah kupotong. Aku akan memeriksa sesuatu di atas." Arya mencoba meniru cara Laras memotong sayuran, tetapi ia melakukannya dengan sangat lambat. Setelah Laras kembali dan melihatnya masih memotong wortel, ia mendesah, "Pindah. Aku yang akan melakukannya." Arya tersenyum malu. "Aku lambat, tapi aku bisa mencuci sayuran untukmu. Dengan begitu, kamu akan lebih santai." Laras mengangguk. "Baiklah, lakukan saja dengan cepat." Arya mencuci sayuran dengan hati-hati, mengikuti instruksi Laras. Meskipun sering salah dan harus diarahkan kembali oleh Laras, Arya tetap patuh dan serius. Mereka bekerja sama, dengan Laras mengajari dan Arya membantu dengan tekun.
Meski sederhana, momen kerjasama di dapur ini terasa harmonis, seperti kilasan masa lalu yang manis.